warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini sebenarnya seru-seruan aja. Jadi kita coba pengen battlein semua handphone yang aku punya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab lo deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini aku bakalan ngetes semua handphone ini. Kita cobain di AnTuTu Benchmark, 3D Mark, atau yang lain-lain lah ya. Pokoknya tes Performa doang, jadi nggak kamera dan nggak yang lain ya, soalnya ini banyak banget. Nah, ini tuh sekalian perpisahan juga untuk Poco X7 Pro yang bakalan besok aku kirim, yang udah laku di 4,5 juta. Dan waktu di komentar aku bilang handphone ini laku cuma 2 menit, banyak yang nggak nerima fakta coy ya. Banyak juga yang bilang, gila lu jual handphone gini-gini gitu. Ya namanya juga penjual coy ya, seller. Kalau bisa ngejual harga yang lebih mahal, kenapa harus jual lebih murah ya? Jujur aja, aku pribadi sebenarnya nggak pengen jual harga segitu. Cuma waktu pas aku posting, niatnya sih kalau nggak ada yang beli, mungkin besoknya aku turunin lagi tuh ya gitu ya. Nah tapi ya langsung begitu laku, ya udah mau gimana lagi ya. Oke, kita skip aja. Jadi di situ aku udah urutin dari pembelian yang paling termurah sampai termahal. Bukan termahal sih, maksudnya dari yang paling harga paling minim sampai yang paling tinggi harganya. Nah, ini aku ngerasa Poco X7 Pro dan Infinix GT 30 Pro hampir-hampir mirip lah ya untuk harganya. Terus untuk di seri yang sama nih, 12512, Infinix GT 30 Pro sedikit lebih mahal sih. Coba nanti kalian komen ya. Jadi ini tuh rentang harga urutan dari aku beli ya. Nah, di sini tuh aku kenalin dulu untuk teman-teman aku. Dari yang paling kiri, Poco X7 Pro, RAM 12, internal 512, pakai chipset Dimensity 8400 di harga 4 jutaan pokoknya. Nah, Infinix GT 30 Pro juga sama, RAM 12, internal 512. Ini ada dua versi sih, ada yang versi 256 juga, tapi ini tuh yang 12512, pakai chipset Dimensity 8350, di bawah ini sedikit sih sebenarnya. Nah, untuk harganya kemarin aku beli second ya, tapi kalau barunya aku rasa sedikit lebih mahal ini dibanding X7 Pro kalau di seri yang sama. Nah, ini Poco X8 Pro aku beli di 5,1 juta dan seri RAM 12 internal 512 memakai chipset Dimensity 8500. Nah, selanjutnya ini aku beli di 5 jutaan kemarin ya, Poco F7. Makanya aku buatnya di sini nih, lebih mahal dibanding handphone ini dikit. Tapi kalau sekarang aku gak tahu sih harganya berapa. Poco F7 ini yang seri 12512 juga, pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3. 8S Gen 3 atau Gen 4 sih? 8S Gen 4 ya? Lupa gue, 8S Gen 4. Infinix GT 50 Pro ini aku beli kemarin di 6 juta pas, karena aku ada voucher dan lain, ada potongan bonus Tokopedia juga, jadi dapat di 6 juta pas. Jadi ini lebih mahal dibanding handphone ini ya. Nah, ini tuh RAM 12 internal 512 juga, pakai chipset Dimensity 8400. Nah, jadi chipset ini ke sini sama nih ya. Selanjutnya Poco X8 Pro Max. Ini aku beli kemarin di 6,1 juta atau 6,1 juta lebih lah, hampir 6,2 juta. Makanya ini sedikit lebih mahal dari banding HP ini. Dan ini tuh RAM 12 internal 512 juga, memakai chipset Dimensity 9500S. Nah, yang terakhir ini ada iQOO 15R, handphone yang kecil tapi powerful ya. Ini aku beli kemarin di 7,5 juta di seri tertingginya, RAM 12 internal 512, pakai chipset Snapdragon 8 Gen 5. Nah, jadi dari semua handphone ini versinya sama, tipenya sama ya, 12512. Nah, coba kita dengerin dulu. Kita balik satu-satu. Oke. Nah, pertama-tama kecerahan layarnya dulu aku pasin biar sama. Nah, di semua handphone ini sama-sama baterainya masih 100%. Mungkin kalian nggak nampak lah ini, soalnya kecil banget ya, 100%. Semuanya 100%. Dan jujur aja, memang layar Poco lah ya, Poco X8 Pro, X8 Pro Max ini memang rada-rada agak-agak sedikit kuning sih ya. Tapi ya wajar lah ya, nggak usah kita goreng lagi hal itu ya. Menurut aku kecerahan layar semua handphone ini juga udah hampir sama. Baterainya semua 100%, tapi kesehatan baterainya beda ya. Untuk dari Poco X7 Pro di sini tuh dia 100%, ini 99%. Infinix GT 30 Pro. Poco X8 Pro 100%, masih 15 kali siklusnya. Nah, ini karena HP aku pribadi Poco F7 udah 97% ya, ini paling kecil sih ya. Udah siklusnya udah banyak sih, 239. Nah, ini untuk Infinix GT 50 Pro masih 100%, Poco X8 Pro Max masih 100%, iQOO 15R masih 100%. Oke, untuk mode Performa atau mode baterai, semuanya bakalan aku buat di mode Performanya. Di sini ada mode Ultimate, ini ada mode Performa tinggi, ini ada mode Ultimate,
Oke. Dan ini ada mode ultimate. Ini ada mode performa tinggi, ini mode ultimate juga karena banyak Poco di sini. Dan ini namanya mode monster ya. Oke, jadi semuanya pakai mode performa, mode terbaiknya. Langsung aja untuk latar belakang kita tutup semua. Ini tutup. Ada juga yang nggak mau nutup loh. Langsung aja kita buka AnTuTu Benchmark. Setuju. Oke, yang kedua handphone ini kemarin kan terakhir dia ada tes, jadi dia ada hasilnya. Di sini belum. Nah, ini tuh untuk mode gamenya nggak kedaftar. Ini kedaftar, ini enggak, ini enggak, ini kedaftar, ini enggak kedaftar, nggak ada ya, nggak ada. Ini kedaftar nggak kedaftar juga. Oke lah. Kita uji LCD dulu, bisa kalian cek ya. Set. Ini hijaunya gini banget. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung coba tes AnTuTu Benchmark. Dari sini dulu ya, dari yang paling murah dulu. Ini. Kita bisa lihat jelas ini HP yang paling mahal dari semua ini. Dia udah selesai duluan, hasilnya hampir 3 juta di 2,9 juta ya, 2.936.000 dengan panas 44,3 derajat, baterainya berkurang 5%, ini baterai 95. Oke, disusul sama Poco X8 Pro Max, hasilnya di 2,6 juta. Untuk perbandingan harga yang 7,5 ke 6,1 juta itu 1.400.000. Aku rasa worth it sih, ini 2,6 juta nggak jauh beda ya, cuma beda 300 ribuan. Dan ini panasnya 45,6 derajat, lebih panas ini ya. Dan baterainya ini tuh berkurang 4%. Tapi sayangnya di sini cuma sama 95% juga. Jadi masih sama-sama 95%. Disusul sama Poco F7. Nggak selalu yang lebih mahal duluan ya, tapi memang sih ini chipsetnya sebenarnya lebih kencang ya. Bisa lihat nih, 2,2 juta atau 2.200.000 dengan panas 45,4 derajat, baterai berkurang 5%, ini masih 95% juga, walaupun baterai health-nya di 97% tadi ya. Dan disusul sama Poco X8 Pro, hasilnya di 2,1 juta. Kalau kita ngelihat hasil skornya, kayaknya Poco F7 sama Poco X8 Pro ini mirip-mirip ya. Nah, jadi nanti mungkin kedepannya kita bakal coba bandingin nih kedua handphone ini. Dan bisa lihat di baterai berkurang 5% juga, ini baterainya 95%, panasnya mentok sampai 46,3 derajat tadi nih. Lumayan panas juga ya. Oke, disusul sama Poco X7 Pro, handphone yang paling murah di antara semua ini. Hasilnya di 1,9 juta atau 1.936.000 dengan panas 44,5 derajat, baterainya berkurang 2%. Jadi di sini tuh baterainya 97%. Gila sih. Ya mungkin karena chipsetnya nggak segahar-gahar handphone yang ini, jadi baterainya 97%. Ini rata-rata 95 coy. Walaupun baterainya gede-gede banget ya, cuma 6.000 mAh. Oke, disusul sama Infinix GT50 Pro dengan baterainya 95%. Hasilnya di 1.930.000, sama nih kayak di Poco X7 Pro ya hasilnya. Dan bisa lihat nih, baterainya berkurang 5%. Untuk panasnya nggak panas-panas banget sih, cuma 43 derajat. Dari semua ini kayaknya handphone ini yang nggak terlalu panas sih. Mungkin karena dibantu sama cooling sistemnya atau ini ya, nih. Nah, nih. Liquid coolingnya ya. Mungkin dibantu sama liquid cooling sih, mungkin ya. Ya tapi kayaknya dibantu lah, nggak mungkin nggak dibantu nih. Makanya panasnya cuma mentok 43 derajat nih. Nah, Infinix GT30 Pro yang terakhir dengan hasil yang paling rendah 1,7 juta ya. Tuh 1,7 juta. Waduh, sangat sayang banget ya. Baterainya juga paling boros 92% ya. Kemungkinan besar ini karena sisa penyimpanannya sih 20% lagi katanya. Oke lah, jadi untuk kurang lebih hasilnya seperti ini coy. Ya kemungkinan besar nih hasilnya bisa lebih sih. Mungkin karena penyimpanan udah nggak penuh. Oke, udah aku istirahatin semua, handphonenya nggak begitu panas lagi ya. 39. Oh, ini masih 41 sih. Gila sih. Ya ini 39, 38, 36 ya, karena ini emang lebih duluan selesai. Nah, yang tes kedua kali ini aku bakalan matiin mode performanya. Aku bakal mode seimbang, ini mode seimbang juga. Jadi semuanya seimbang, kita bakal coba AnTuTu Benchmark lagi. Oke, kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya tanpa mode performa, tanpa mode monster, tanpa mode ultimate ya. Ini udah lumayan dingin semua, sekitar 35 derajat, 36 derajat semua. Oke, kita langsung aja lagi lanjut dari sebelah sini. Nice, mantap, satisfying banget coy. Oke, bisa kita lihat udah selesai di iQOO 15R yang awal-awal.
Lagi-lagi ya ke 15R yang pertama, dan bisa lihat hasilnya dah sedikit menurun karena kita pakai mode seimbang ya di 2,8 juta atau 2.880.000. Tapi nggak terlalu jauh sih bedanya. Kita lihat yang lain. Selesai yang kedua di Poco X8 Pro Max, selesai yang ketiga di Poco F7. Dan ini hasilnya agak sedikit berkurang ya di 2,4 ya. Tadi itu di 2,6 kalau nggak salah. Dan ini berkurangnya dikit sih, dari 2,2 ini ke 2,1. Nggak jauh banget bedanya. Dan kita bisa lihat yang ketiga siapa duluan nih. Nah, sama sih, yang keempat ya. Yang keempat hasilnya ini lagi yang keluar, dan ini di 1.980.000. Nah, kayaknya hampir sama deh. Oke, lanjut di Poco X7 Pro, handphone yang paling murah ya. 1,8 juta. Oke, bisa lihat ini 1,8 juta loh, sama loh kayak ini loh. Beda cuma 40.000 doang. Nah, yang terakhir Infinix GT30 Pro. Kita coba cek Infinix GT30 Pro panas apa sih? 45 derajat, goks. Oke, udah mau kelar untuk GT30 Pro. Terakhir lagi di 1,59 juta ya, 1,5 ya, 1,5 juta. Dan ini tuh udah aku hapusin tadi, makanya nggak ada tulisan sisa penyimpanannya lagi ya. Udah aku hapusin dan panasnya sampai 46 derajat, goks. Oke, karena udah selesai semua, kita lihat nih baterainya. Ini 89%, 82, 88, 87, 89, 88. Jadi yang paling drop itu Infinix GT30 Pro 82%. Dan yang paling masih banyak baterainya ini 89, ini 89, dan ini 89. Jujur aja di luar ekspektasi aku kira Eco 15R bisa lebih banyak gitu ya, lebih efisien karena dia Snapdragon Origin OS lebih efisien. Ternyata enggak ya. Ya mungkin karena performanya juga lebih kuat. Bisa lihat nih ya, tuh chipset lebih kuat, dia 2,8 juta, wajar aja. Kalau dibandingin sama ini ya nggak sebanding lah ya. Hasilnya aja udah beda sejutaan ya. Keren juga sih ya. Bedanya cuma 1%. Dan ini handphone ini yang keren sih. Dia baterainya gede dan tetap bisa 89%. Di sini dia menang loh. Padahal kemarin waktu tes kedua handphone ini, dia ini kalah coy. Nah, kita lanjut ke pengetesan berikutnya, dan kita langsung aja buat mode ultimate lagi biar bener-bener full performance. Ini mode tertinggi, mode ultimate, ini mode ultimate, ini mode performa tinggi, ini mode ultimate, dan ini mode monster. Jadi bener-bener full performance lagi. Oke, untuk keadaan semua handphone ini udah hampir sama ya. Untuk panasnya udah hampir sama semua nih ya, ada yang 38, 36 ya. Oke. Nah, jadi jujur aja waktu pas ngelihat gambar ini untuk di Poco X8 Pro, Poco X8 Pro Max ini memang agak sedikit lebih kuning-kuning ya dibanding handphone yang lain ya. Jadi jangan kalian goreng lagi nih. Nanti digoreng lagi, burik-burik. Enggak, ini cuma agak sedikit kuning aja. Nah, ini kita bakal coba tes 3D Mark with live stress test. Kira-kira ada nggak yang sampai error ketutup sendiri ya? Kita mulai dari yang sini dulu. Nah, waktu pas aku buat video ini tuh aku pakai AC dari awal tadi ya. Jadi bisa lihat untuk di area sini 27 derajat, 27 derajat. Di area tangan aku tuh 31 ya. Ini pakai AC ya. Jadi rasanya dingin coy, sejuk ya. Biasanya kan di daerah sini ini 32, ini 27 coy. Poco F7 ini handphone pribadi aku sih sebenarnya. Dia udah tewas duluan. Aduh, sayang banget ya. Oke, udah pada kelar, dan sayangnya seperti yang kalian lihat tadi ya, Poco F7 dia sempat force close duluan, nggak tahan mungkin karena kepanasan. Dan ya, kita lihat dari yang paling kiri, Poco X7 Pro di 12.000, lawlessnya 6.000, stability 56%. Untuk panasnya 51 derajat paling tingginya, gila. Nah, untuk Infinix GT30 Pro dia 9.600, lawlessnya 6.000-an, dan stability 64%, tapi lebih tinggi X7 Pro lagi ya, dia 12.000. Nah, untuk panasnya paling tinggi di 48 derajat. Poco X8 Pro dia bisa 11.300, lebih tinggi X7 Pro lagi ya, bisa 12.000, dan untuk lawlessnya 7.000-an, makanya stability 64%. Untuk panasnya di sini tuh paling tinggi di 50 derajat. Nah, untuk F7 dia sempat
ke force close. Infinix GT 50 Pro base loadnya 10.900. Kalau dibanding sama X7 Pro masih lebih tinggi X7 Pro lagi di 12.000. Dan untuk lawlessnya tinggi ini sih 8.900, ini 6.000-an ya. Dan untuk stability-nya di 82%. Kenapa ya? Karena base loadnya kecil di 10.900-an. Dan untuk panasnya sampai 51 derajat. Walaupun ada liquid cooling tapi panas juga soy ya. Nah, Poco X8 Pro Max ini tinggi banget sumpah, 16.000 loh. Terus lawlessnya 6.000. Makanya stability 38%, tapi dia base loadnya tinggi banget. Walaupun base loadnya itu cuma pertama doang nih, bisa lihat nih tuh grafiknya. Pertama doang, habis itu hancur ke bawah. Nah, paling panasnya di 46 derajat, nggak panas banget. Nah, untuk di iQOO 15R ini nggak sesuai ekspektasi aku ya. Chipset paling tinggi tapi base loadnya cuma 11.000 dong. Lawlessnya 9.000-an, stability 83% ya. Dia agak stabil, tapi dia nggak bener-bener full performance, bisa lihat tuh ya. Nah, makanya di sini juga 11.000-nya itu cuma 2 kali, habis itu baru rata nih. Nah, untuk panasnya dia 43 derajat, paling dingin dibanding semua ini. Nah, kita lihat untuk di baterai, ini 79%, ini 72%, ini 81%, ini 79%. Nah, ini nggak dianggap lah ya, karena emang dia tadi sempat berhenti. Ini 80%, ini 83%, dan ini 81%. Jadi untuk baterai dimenangkan oleh Poco X8 Pro Max. Di sini dia baterainya masih 83%. Gila nggak tuh ya? Nah, padahal video sebelumnya aku coba tes kedua ini masih dimenangin sama iQOO 15R ya, tapi wajar ya. Di sini kan memang performa iQOO 15R ini jauh lebih keluar gitu ya. 83%. Dan yang kedua kayaknya nggak ada sih. Ini 81%, ini 81%, dan ini 80%. Dan yang lainnya sama nih 79, 79, dan yang paling anjlok di Infinix GT 30 Pro di 72%. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini loh untuk kita happen di semua handphone ini. Kita coba tes war ya. Dan jadi gimana pendapat kalian, dan apabila ada yang kurang bisa komen aja, dan apabila ada pernyataan yang salah bisa bantu koreksi. Dan ini hasil jujur dari semua handphone ini, nggak ada yang aku cut, nggak ada yang aku potong-potong, nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurangin. Malah ini handphone pribadi aku, dia nge-force close di 3D Mark. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Bye. Dadah.